zaman penjajahan Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeling Sidimpuan, yang dikepalai oleh residen yang berkedudukan di daerah Sidimpuan. Disebut Afdeling Padang Sidimpuan karena pusat pemerintahannya berada di Padang Sidimpuan. Afdeling merupakan bagian dari Keresidenan Tapanuli yang berpusat di Sibolga. Awalnya dalam pembentukan Keresidenan di Sibolga telah terjadi perdebatan mengenai usulan nama. Ada yang mengusulkan nama Keresidenan Batak, tetapi ada yang tidak setuju karena beberapa etnis di wilayahnya yang merasa bukan etnis Batak seperti Nias, pesisir dan sebagian kelompok dalam suku Mandailing. Akhirnya, untuk melunakkan hati dan mengajak mereka agar mau bergabung, dipilihlah nama Tapanuli yang berasal dari kata Tapian Nauli, yaitu nama sebuah teluk di pantai Sibolga. Tapian artinya tepian atau pinggir sungai, laut atau danau, dan bisa juga diartikan sebagai tempat mandi. Nauli sendiri artinya cantik atau bagus. Maka Tapian Nauli maksudnya adalah pinggir laut berupa teluk di Sibolga yang indah. Afdeling Padang Sidimpuan dibagi menjadi 3 onder Afdeling, masing-masing dikepalai oleh seorang kontrolir, yaitu sebutan jabatan di masa Belanda, yang dibantu oleh masing-masing demang. 1. Onder Afdeling Angkola dan Sitirop, berkedudukan di Padang Sidimpuan 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang, yaitu Distrik Angkola berkedudukan di Padang Sidimpuan. Distrik Batang Toru berkedudukan di Batang Toru. Distrik Sitirop berkedudukan di Sitirop. 2. Onder Afdeling Padang Lawas berkedudukan di Sibuhuan. Onder ini dibagi atas 3 distrik, masing-masing dikepalai oleh seorang asisten demang, yaitu Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Utak. Distrik Barumun dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan. Distrik Dolok berkedudukan di Sipionglot. 3. Onder Afdeling Mandailing dan Natal, berkedudukan di Kota Nopan. Onder ini dibagi atas 5 distrik, masing-masing dikepalai oleh asisten demang, yaitu Distrik Panyabungan berkedudukan di Panyabungan. Distrik Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan. Distrik Muara Sipongi berkedudukan di Muara Sipongi. Distrik Natal berkedudukan di Natal. Kemudian yang terakhir Distrik Batang Natal berkedudukan di Muara Soma. Tiap-tiap distrik dibagi atas beberapa luhat, yang dikepalai oleh seorang kepala luhat dan tiap-tiap luhat dibagi atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang kepala HUF, dan dibantu oleh seorang kepala RIPO apabila kampung tersebut mempunyai penduduk yang besar jumlahnya. Pada awal kemerdekaan, wilayah Afdeling Padang Sidimpuan itu dibentuk menjadi 3 kabupaten. Daerah Angkola Sitirop dibentuk menjadi kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Padang Sidimpuan. Daerah Padang Lawas dijadikan sebagai suatu kabupaten yang dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Gunung Tua. Bupati pertamanya adalah Parlindungan Lubis, kemudian Sutan Kapimbing. Daerah Mandailing Natal dijadikan suatu kabupaten dikepalai oleh seorang bupati yang berkedudukan di Panyabungan. Bupati pertamanya Raja Junjungan Lubis, kemudian Fahruddin Nasution. Pada awal tahun 1950 dibentuklah Kabupaten Tapanuli Selatan dan seluruh pegawai yang ada pada kantor Bupati Angkola Sitirop, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditentukan sebagai pegawai kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkedudukan di Padang Sidimpuan. Dengan demikian 3 kabupaten Angkola Sitirop, Padang Lawas dan Mandailing Natal telah dilebur menjadi satu kabupaten Tapanuli Selatan dengan bupati pertamanya muda Siregar dengan gelar Sultan Dewi tahun 1950 sampai tahun 1951. Pada awal pembentukannya, diberi nama Kabupaten Tapanuli Selatan karena mengacu kepada sejarah, dan merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Tapanuli yang berada relatif di bagian selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulu telah beberapa kali dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Mandailing Natal dengan ibu kotanya Panyabungan, Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ibu kotanya Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas dengan ibu kotanya Sibuhuan. Data pada tahun 2013 Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang sudah terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, tetapi karena secara historis berasal dari 1 kabupaten, maka sekarang kelimanya sering disebut dengan Tapanuli bagian selatan sebelum adanya pemekaran. Nah, Iko adalah adat pernikahan
iko kita pakai adat Mandailing. Nah, iko adalah adat ketika penjemputan perempuan ke rumah. Iko adalah adat tapanulis atau yang dipakai adat Mandailing. Joiko adalah adat istiadat di Tapanuli Selatan, yang dimana Iko adalah